Selamat pagi Bapak Ibu ya. Untuk kesempatan hari ini ya, izinkan saya merupakan fasilitator guru penggerak Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah yang diberikan kesempatan untuk mengikuti CGP Rekognisi untuk angkatan 8. Nah, pada kesempatan ini saya akan sekedar berbagi Niki tentang penerapan budaya positif di kelas, di mana ini merupakan aksi nyata untuk modul 1.4. Ya. Perkenalkan, nama saya Gustamo ya, dari SMA Manggis, dan kegiatan ini kita laksanakan kurang lebih 60 sampai dengan 120 menit ya. Hari ini Jumat 14 Juli 2023. Pak Ibu mohon izin saya berdiri. Bapak Ibu, jadi untuk budaya positif ya, jadi itu mengacu pada modul di LMS Pendidikan Guru Penggerak, itu diambil dari teori kontrol atau choice theory dari William Glasser. Nah, di sana sebenarnya ada banyak teori, namun di sini saya dapat menyimpulkan dua hal. Yang pertama, kita ya, Bapak Ibu juga termasuk, tidak bisa mengontrol orang lain secara penuh intinya. Jadi kita hanya bisa mengontrol diri kita saja. Secara mutlak kita nggak bisa mengontrol orang lain. Mungkin kalau kita istilah itu kalau terlalu memaksakan diri untuk mengontrol orang lain, jadi orang itu akan mengikuti apa yang kita perintahkan, tapi secara terpaksa jadi seperti itu. Jadi kalau mengontrol secara penuh, saya yakin nggak bisa. Itu dari teori William Glasser. Nah, bersumber dari hal tersebut, jadi dari makna kata disiplin ya, sendiri sebenarnya bahasa itu artinya belajar sebenarnya. Namun setelah diserap dalam bahasa Indonesia itu berarti mengikuti aturan itu. Nah, kalau kita kaitkan ya makna disiplin dengan teori kontrol dari William Glasser ini, jadi belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri yang ada. Nah, sehingga dapat mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang didasarkan pada nilai-nilai yang mereka hargai intinya. Itu pada intinya. Nah, Bapak Ibu, ya, masih pada teori William Glasser ya. Jadi pada intinya semua perilaku kita, ya, termasuk murid kita itu pasti memiliki suatu tujuan. Nah, inilah yang mendasari suatu teori motivasi, Bapak Ibu ya, teori motivasi, di mana di sini ada dua hal atau dua teori motivasi, atau motivasi secara ekstrinsik dan motivasi secara intrinsik. Nah, Bapak Ibu, mungkin murid kita ya, terkadang beberapa tanda tertib yang tidak terapkan itu intinya kebanyakan berkaitan dengan motivasi ekstrinsik atau motivasi luar. Jadi intinya di sini siswa akan mengikuti aturan kita atau tanda tertib sekolah itu. Kenapa? Karena dia menghindari hukuman. Atau mungkin yang kedua adalah mendapatkan penghargaan seperti itu. Ya, benar ya Bapak Ibu ya. Nah, secara jangka pendek mungkin hal ini akan efektif, namun jika terus-menerus siswa itu seolah-olah merasa terpaksa jadinya mengikuti aturan, bukan berasal dari hati nuraninya. Ya. Dia terpaksa potong rambut biar nggak dihukum, terpaksa pakai sepatu hitam biar nggak dihukum juga. Seperti itu. Kenapa? Karena ada tekanan-tekanan dari luar, itu berupa peraturan. Itulah sebagai motivasi ekstrinsiknya. Nah, dari teori ini sebenarnya ingin menekankan bagaimana kita di sekolah bisa memberikan berikan aturan ataupun memotivasi siswa, gimana caranya biar bisa memotivasi siswa secara intrinsiknya atau dari dalam internalnya. Ya. Nah ini, bagaimana kita bisa membuat suatu budaya? Ya. Kalau di program budaya positif, intinya adalah bagaimana kita membangkitkan diri siswa biar dia bisa menghargai dirinya sendiri. Artinya di sini Bapak Ibu, aturan-aturan yang ada di sekolah itu kita kembangkan, tujuannya adalah untuk menghargai diri siswa itu sendiri, bukan karena tekanan, bukan karena paksaan. Seperti itu intinya. Nah, hal ini mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, itu kebajikan yang secara umum diakui dimanapun berada. Nah, nilai kebajikan universal di Indonesia itu ada 6. Ini berdasarkan pada
6 dimensi profil pelajar Pancasila. Itu diharapkan untuk tujuan pendidikan kita di sekolah. Ya, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri, ketiga bernalar kritis, keempat berkebinekaan global, 5 bergotong royong, dan keenam adalah kreatif. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dikembangkan oleh pemerintah kita melalui dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi 6 kebajikan inilah yang diharapkan bisa diakui oleh diri siswa, namun bisa juga diakui oleh orang lain, ya, sehingga namanya adalah universal seperti itu. Nah, Bapak Ibu, nilai kebajikan universal itu diharapkan, ya, seperti saya sampaikan, diharapkan bisa membangkitkan motivasi intrinsik siswa, sehingga siswa memiliki keyakinan-keyakinan tersendiri, ya. Jadi aturan-aturannya itu sifatnya tidak memaksa, sehingga di sini siswa diharapkan bisa membuat sendiri keyakinan apa yang ada pada dirinya, ya. Jadi mereka yakin dengan sikap seperti ini sekolah bisa bagus, atau mungkin di kelasnya bisa bagus, ya. Sikap-sikap apa seperti apa yang dimaksud itulah dimaksud sebagai keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di sini, Bapak Ibu, jadi siswa diarahkan untuk memilih sendiri sikap atau mungkin tingkah laku yang mereka yakini bisa menjadikan pembelajaran atau situasi kondusif di kelasnya tersendiri. Jadi ini berbeda dengan aturan-aturan di sekolah. Itu bedanya. Jadi siswa punya ide sendiri yang mereka ingin seperti apa. Ya, jadi di sini siswa dilibatkan secara aktif untuk membuat keyakinan, ya, dari siswa, oleh siswa, dan untuk siswa. Itu intinya. Nah, Bapak Ibu, kemarin, ya, hari Selasa, ya, Selasa berarti sekitar 3 hari lalu, tanggal 11 kemarin, saya udah menerapkan praktik penyusunan keyakinan kelas untuk kelas 12 MIPA 2. Ya. Jadi seperti ini adalah halamannya. Di sini siswa dilibatkan secara aktif, Bapak Ibu, ya. Untuk membuat keyakinan. Ini produknya. Nah, cuma harusnya kan ini dilaksanakan di kelas. Namun karena kelasnya sebagian kelas dipakai untuk FPLS dan beberapa kelas saya lihat belum siap untuk kegiatan, jadi saya menggunakan lab ini sebagai tempat kemarin untuk menyusun kegiatan kelas. Nah, ada beberapa proses yang ada di sana, ya. Mari kita pelajari bersama-sama, Pak Ibu, ya. Jadi dalam hal ini, Pak Ibu, saya bukan bermaksud menggurui, Pak Ibu, ya, cuma ingin menyampaikan apa yang lebih dulu saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, Pak Ibu, saya akan putar ini videonya, ya. Oke, sekarang ya, jadi biar ada suaranya. Praktek yang sudah saya laksanakan mudah-mudahan bisa menjadikan salah satu contoh, ya, tentang peran budaya positif, yaitu membuat keyakinan kelas.
Nah, sebelum kegiatan belajar kembali, ada baiknya kita membuat suatu kenapa ini penting ya? Karena sesuai dengan instruksi dari Kementerian bahwa dengan dukungan institusi yang ada dan lingkungan kalian motivasi ide-ide yang ada pada lingkungan. Kita sebenarnya keyakinan sendiri apa yang perlu diyakini. Ya, jadi itu bisa dengan perspektif. Kira-kira keyakinan asal yang kita penting di dalam kalian, silakan dituliskan di sini. Nah, satu keyakinan kalian buat pada oke, kita coba di sini, kemudian tadi ya terbanyak. Oke, di sini di ada seperti kasih ini. Nah, jadi kita bersedia untuk mengomongkan diri yang mengomongkan dia ini dalam satu baik yang sekarang dilakukan di sini ada banyak dua disiplin, ada fokus, dan itu etika, dan kreatif, atau jadi mandiri, belajar santai, dan menjaga kesehatan. Ada kita ya. Nah, kira-kira kita bisa ngomong lagi ya. Bagaimana kita bisa sangat sendiri. Menjaga kesehatan. Kemudian belajar santai, santai lalu betul ya. Dia bisa menggunakan budaya positif. Jadi yang pertama, mengembangkan sifat disiplin, kemudian fokus belajar, yang ketiga jujur, keempat saling menghargai, dan terakhir adalah bertanggung jawab. Nah, sebagai kesimpulan dari kegiatan dan kalian silakan tuangkan di sini ya. Saya bisa menggambar dulu setelah ini. Tapi kita
di negara tadi ya. Kemudian di sini kita buat beberapa silakan pilih yang mana kira-kira sesuai dengan kegiatan kita memberikan dari siswa-siswa yang kita berikan jadi di sini siswa dilibatkan secara aktif ya Pak Ibu ya. Pertama ide-ide tentang keyakinan kelas itu diambil dari siswa sendiri ya. Jadi bukan dari kita, tapi dari siswa. Kemudian setelah disepakati, nah kita kelompokkan jangan terlalu panjang-panjang kalimatnya sehingga ini tujuannya biar mudah diingat ya. Mudah diingat dan jangan buat terlalu banyak. Jadi di sini dari 9 tadi dikelompokkan lagi menjadi 5 ya di kelas IPA 2. Kemudian baru siswa diajak untuk membuat posternya. Nah posternya nanti bisa ditempel di papan ya. Selanjutnya siswa diajak untuk membuat komitmen ya dalam bentuk tanda tangan. Artinya siswa di kelas IPA 2 sudah sepakat bahwa mereka berjanji akan mengikuti keyakinan yang ada di kelas tersebut ya. Sebagai komitmennya berupa tanda tangan sana. Itu ya. Oke, jadi di sini Pak Ibu keyakinan kelas tersebut Bapak Ibu, jadi di sini sebenarnya keyakinan kelas ini bisa dibuat oleh guru mata pelajaran ataupun wali kelas. Ya. Nah, di sini untuk kelas 12 IPA 2 ada 5 keyakinan mereka yang sepakati ya. Jadi mereka berjanji akan disiplin pertama. Ya, disiplin baik itu kehadiran ya, mengikuti pembelajaran dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab. Ya. Sebenarnya tadi pada saat membuat ide itu ada yang menjaga kebersihan kelas. Nah, itu dimasukkan ke bertanggung jawab juga. Artinya sama-sama bertanggung jawab terhadap situasi ataupun kondisi di kelasnya. Kemudian saling menghargai, ya. Artinya mereka berjanji antar temannya itu saling menghargai ya. Nah, sehingga apapun yang ada di sana, masalah-masalah internal yang ada bisa diselesaikan dengan lebih baik. Kemudian jujur di sini artinya baik itu mengikuti pelajaran, ulangan ya, ataupun kegiatan lain itu dari hati nurani mereka sendiri, jujur. Kemudian fokus belajar, ya. Nah, sekarang tadi kan ada yang menyampaikan belajar santai. Nah, tapi kan kalau nggak fokus nggak bagus juga, sehingga dikelompokkan ke fokus belajar yang tadi kelihatan di video ya. Jadi di sini dari kelas 12 IPA 2 ya, ada 5 sikap yang disepakati sebagai bentuk keyakinan kelas mereka. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti bisa menerapkan di kelas lain, silakan ya. Ini contoh aja Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mau diizin untuk melanjutkan ya.
Jadi budaya positif ini sebenarnya ada 6 teori atau 6 materi ya yang ada di LMS yang Bapak Ibu perlu ketahui bersama ya. Jadi ini salah satunya. Nah, kemudian Bapak Ibu perlu kita pahami bersama tentang 5 kebutuhan dasar manusia, termasuk 5 kebutuhan dasar pada anak didik kita ya. Jadi intinya mereka mempunyai 5 kebutuhan dasar yang perlu kita pahami ya, perlu kita cermati bersama, sehingga sebenarnya inilah penyebab kadang anak-anak didik kita itu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan ya. Jadi intinya yang pertama ya, semua manusia termasuk anak didik kita, termasuk kita juga ya, kebutuhan ingin bertahan hidup. Ini tidak manusiawi sekali ya. Nah, termasuk hewan, binatang juga sama. Kemudian bertahan hidup. Kemudian yang kedua, anak didik kita memerlukan suatu kasih sayang dan mereka ingin diterima, intinya. Sehingga mungkin inilah menjadi penyebab beberapa anak didik kita yang seolah ingin menonjolkan dirinya, itu sehingga berbuat yang aneh-aneh. Ya, berbuat aneh-aneh tujuan apa? Dia diperhatikan seperti itu. Karena dia ingin diterima intinya. Mungkin di keluarganya atau di rumahnya itu kurang perhatian ya, sehingga dia ingin menunjukkan diri, sehingga ingin mencari perhatian seperti itu. Karena kebutuhan dasar ini, mereka ingin kasih sayang dan ingin diterima. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Nah, penguasaan ini ya kadang-kadang anak didik kita ya, termasuk kita Bapak Ibu, kalau kita kurang diakui ya, atau kurang diberikan apresiasi, itu tentunya kurang bagus juga. Ya, jadi ini adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kalau anak didik kita bisa melakukan hal-hal yang terbaik, itu tentunya kita berikan suatu pengakuan atau suatu bentuk apresiasi. Ya. Kemudian yang keempat tentang kebebasan. Nah, ini adalah kebutuhan akan pilihan. Nah, makanya kemarin anak didik kita ya banyak sekali ingin pindah-pindah kelas, ingin pindah-pindah jurusan. Kenapa? Karena mereka punya pilihan tersendiri yang tidak ingin dicampuri seperti itu. Namun dalam hal ini tentu kita memberikan suatu batasan-batasan sesuai dengan aturan yang ada. Ya. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan merasa kenyamanan. Coba itu ya. Nah, dari 5 kebutuhan dasar ini Bapak Ibu, ya, bagaimana kita kaitkan dengan posisi kita sebagai guru? Nah, di sini ada 5 posisi kontrol kita terhadap anak didik kita. Ya, yang pertama adalah penghukum. Nah, Bapak Ibu siapa yang di sini tipenya penghukum? Penghukum itu artinya kalau ada anak didik yang melanggar, langsung diberikan sanksi. Nah, terkadang yang sering itu adalah berupa kalimat-kalimat verbal. Ya, kamu ini seperti itu. Adapun kadang hukuman fisik, nah ini kan sudah dilarang sebenarnya hukuman fisik ya, ya. Di hukuman fisik maupun verbal ya. Patuhi aturan saya atau awas nanti. Kamu selalu salah, kamu selalu melanggar, selalu datang terlambat. Penghukum. Silakan kerjakan ini, langsung hukum. Atau silakan pulang. Itu adalah tipe penghukum. Ya. Kemudian yang kedua adalah tipe pembuat bersalah. Posisi kontrol dulu sebagai pembuat bersalah. Nah, dalam hal ini ada bedanya dengan tipe atau posisi kontrol sebagai penghukum. Kalau penghukum itu cenderung nada yang diberikan itu ya dalam bentuk kalimat verbal itu terkadang keras ya. Tapi di sini kalau tipe pembuat bersalah itu seolah-olah ingin membangkitkan, sebenarnya ini di sini ada membangkitkan motivasi internal siswa dengan menjadikan siswa itu seolah merasa bersalah terhadap apa yang sudah dilakukan. Nah, di sini nadanya lebih memelas, lebih halus, Bapak. Kemudian ada bahasa tubuh, mungkin ada sedikit sentuhan ya, fisik ya, mungkin seperti menepuk pada pundaknya seperti itu ya. Adi, nah ini contohnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya selalu mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa. Nah, itu kan itu seolah-olah membuat siswa itu merasa bersalah ya. Sudah berjanji tapi melanggar. Seperti itu, ya. Ini nadanya lebih lemah lembut, ya, lebih lemah lembut. Kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman, ya. Sebagai teman di sini, nah, Bapak Ibu bisa
kalau teman ini keuntungannya adalah kita bisa berkomunikasi lebih bagus, lebih intens ya dengan siswa. Jadi ini dilakukan untuk membuat alasan-alasan. Nah, namun hal ini tidak bagusnya itu siswa akan tidak mandiri dan intinya siswa akan merasa ketergantungan pada kita. Seperti itu kalau teman. Contohnya ya, contohnya ada yang bisa berikan contoh Ibu sebagai teman. Siapa yang sering berkomunikasi dengan murid sebagai teman? Pak Mahdi. Ya, gimana contohnya Pak? Berinteraksi basa-basi seperti biasa. Basa-basi ya, oke. Itu sebagai teman ya. Jadi kalau sebagai teman itu kelebihannya ya komunikasinya lebih aktif ya, lebih nyambung jadinya. Ini gimana? Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Nah, pemantau ini seolah-olah seperti polisi Bapak Ibu. Nah, seperti polisi memantau ya, mengawasi muridnya. Nah, hal ini sebenarnya pemantau ini terhadap kesepakatan atau janji yang sudah dibuat. Ini sebenarnya ada hubungannya dengan penghukum juga apa? Yang membuat merasa bersalah juga. Kamu sudah berjanji tidak akan terlambat lagi. Artinya guru itu sedang memantau juga, yang memantau janjinya seperti itu, ternyata dia melanggar lagi seperti itu. Nah, dan yang kelima ini sebenarnya yang diharapkan ya, diharapkan oleh dari pendidikan guru penggerak ada sebagai manajer. Manajer ini bisa mengkombinasikan beberapa atau 4 ini ya, 4 posisi kontrol guru ini ya. Nah, ini pertama dia akan membangkitkan rasa bersalah siswa dulu ya. Nah, kemudian diajak komunikasi sebagai teman ya, kemudian barulah dipantau dia terhadap janji ataupun kesepakatan yang sudah dibuat. Nah, guru pada posisi manajer ini inilah diharapkan sehingga kalau siswa melakukan kesalahan bisa diatasi secara lebih optimal lagi tanpa ada unsur paksaan ya, tanpa ada hukuman-hukuman verbal ataupun hukuman-hukuman fisik. Nah, jadi pada posisi ini ya, biasanya guru berbuat sesuatu bersama dengan murid ya, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kemudian mendukung agar murid itu bisa menemukan sendiri solusi terhadap masalah yang dihadapi atau solusi terhadap pelanggaran yang dibuat seperti itu ya. Jadi di sini intinya yang manajer ini itu membangkitkan motivasi internal siswa, membangkitkan motivasi internalnya sehingga pertama dia menyadari kesalahannya, tahu sebab-sebab kenapa dia bisa berbuat salah seperti itu ya. Kemudian kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kamu kan kemarin sudah meyakini bersama teman-temannya bahwa kamu akan seperti ini, sudah meyakini kelasnya. Nah, dari sana kira-kira baru bisa menemukan solusinya. Oke, ya Bapak Ibu, itulah 5 posisi kontrol kita sebagai guru ya, mengontrol bagaimana kita mengontrol anak didik kita. Nah, mungkin Bapak Ibu kira-kira selama ini jujur aja ya, siapa yang sering sebagai tipe penghukum? Ada? Oke, Bu Jero ya, satu lagi sering menghukum ya. Tapi usahakan biar menghindari kata-kata verbal atau non verbal yang menyakiti perasaan anak didiknya. Bagaimanapun karena kalau penghukum itu terkadang ada rasa dendam nanti takutnya, dendam anak didik kepada kita ya, didiknya. Kemudian siapa yang tipe pembuat merasa bersalah? Biasanya ini ibu-ibu nih, bapak Pak Arif itu juga ya, merasa bersalah anak-anaknya. Ya. Ini bagus sebenarnya ya, dari pembuat merasa bersalah ini anak didik itu akan setelah itu menyadari kesalahannya. Ya. Jadi ada motivasi intrinsik pada dirinya. Nanti kita hubungkan dengan bagaimana untuk dia sendiri menemukan solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian siapa yang tipe sebagai teman? Nah, ini Pak Mahdi sering ya, sebagai teman komunikatif. Pak Agus oke. Oke, kemudian sebagai pemantau. Nah, pemantau saya yakin ini tim Tiswani sering sebagai pemantau ya, Pak Ardita mungkin, Pak Sukardana ya, sering memantau anak didik ya terhadap aturan-aturan yang ada di sekolah. Nah, yang diharapkan adalah sebagai manajer bagian ya, sehingga nanti dari tipe-tipe itu ya, manajer adalah posisi yang mengkombinasikan dari 4 posisi kontrol itu ya. Tapi manajer ini sangat menghindari adanya hukuman, itu intinya.
Ya. Oke Bapak Ibu, sampai di sini. Ya, saya tunjukkan dulu ya. Nah, dari 5 posisi kontrol itu ya, ada namanya istilah restitusi Bapak Ibu. Restitusi adalah mengembalikan sesuai dengan keadaan. Nah, ini ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu langkah ataupun proses bagaimana upaya kita kalau ada anak didik yang bermasalah, kita arahkan biar menemukan solusi untuk memperbaikinya. Gitu. Solusinya sendiri ya. Jadi di sini ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, stabilitas identitas ya. Ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, dalam hal ini seorang anak yang sudah berbuat salah itu jangan kita langsung vonis kamu bersalah, jangan. Ya, tapi kita istilah itu gimana ya? Istilahnya kita jangan sampai anak itu merasa minder karena kesalahannya, tapi kita arahkan biar dia menyadari kesalahannya. Menjadi tidak minder. Minder mungkin seperti ini. Kamu memang salah, tapi ingat semua orang juga pernah berbuat salah, termasuk saya juga, termasuk Bapak juga. Namun, ya, perlu kita perbaiki bersama. Seperti itu. Kita stabilkan dulu identitasnya, sudah. Ya, dari gagal itu sehingga biar bisa mengarah ke suksesnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, dalam hal ini, ya, kita gali kira-kira apa penyebab siswa berbuat kesalahan tersebut. Itu yang menggali permasalahannya. Nah, di sini seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan setiap tindakan. Ya, dari sini kita gali dulu penyebab kesalahannya, dari sehingga penyebab akar masalah itu bisa kita carikan, kita bisa arahkan mereka untuk menemukan solusinya. Solusi itu ada pada langkah ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, dalam hal ini kalau di sekolah, kalau sudah membuat keyakinan kelas, bisa kita arahkan ke keyakinan kelas yang sudah dibuat. Gitu. Jadi teori kontrol di sini menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal dengan menggunakan pertanyaan yang mengumpulkan keyakinan. Ya. Jadi dari 3 langkah ini Bapak Ibu ya. Pertama kita stabilkan dulu identitasnya ya. Nah, sehingga saya itu minder, kemudian kita gali permasalahannya ya. Baru kita arahkan mereka untuk menemukan solusinya. Itu intinya. Nah, kalau di gambar itu seperti ini Bapak Ibu ya, segitiganya. Ya, pertama langkahnya itu ada pada ini. Nah, di sini sebelah sini. Nah, oke, sebelah sini. Pertama arahkan dulu ke menstabilkan identitas dulu ya, pada alas segitiganya ini ya. Nah, kalimat-kalimat yang bisa digunakan seperti ini. Kamu bukanlah satu-satunya melakukan ini, ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu intinya. Nah, mungkin beberapa lembaga ini istilah itu ada istilah kata pacing. Nah, pacing itu seolah-olah menyamakan posisi mereka, mungkin lebih ke posisi kontrol sebagai teman ya, sebagai teman. Ya, artinya kita seolah-olah menyamakan posisi kita dulu. Anak-anak yang salah itu kita angkat dulu angkat dulu mentalnya ya, biar nggak down. Sehingga memudahkan komunikasi kita, memudahkan kedekatan kita secara psikologis dengan siswa. Itu intinya. Kemudian setelah menstabilkan identitas, barulah kita validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah seperti yang saya sampaikan, di sini kita menggali dulu penyebab-penyebab mengapa sesuatu bisa berbuat kesalahan seperti itu. Ya, ini kalimat-kalimat bisa digunakan ya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Itu. Jadi dari sana kan ketemulah akar penyebab masalahnya. Nah, kemudian adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, dari sini sebenarnya sudah sedikit mengarah ke keyakinan atau ke solusi. Ya, jadi dari akar masalahnya baru kita arahkan mereka biar menemukan solusinya. Nah, dari solusi yang sudah didapatkan tadi baru ke keyakinan. Menanyakan keyakinan. Kira-kira prospek apa yang diharapkan siswa ke depannya, seperti itu. Artinya mereka yakin bahwa mereka tidak akan melakukan kesalahan lagi dan yakin untuk memperbaiki dirinya. Jadi kalimatnya bisa di sini. Keyakinan apa yang kita sepakati. Nah, ini bisa kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Ya. Di kelas kan kamu sudah yakin untuk berbuat jujur atau disiplin. Nah, mari kita
Mari kita ikuti bersama, itu caranya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah ini bisa kita kaitkan dengan cita-cita mereka. Kalau kamu cita-cita jadi polisi kan, kalau nggak disiplin kan nggak bagus. Gitu. Kita arahkan ke sana, ya. Kenapa itu? Sebagai tugas saya sebagai CGP Rekognisi Angkatan 8 BPGP Provinsi Jawa Tengah, saya juga diharapkan untuk melakukan demonstrasi kontekstual modus sertifikat. Artinya di sini dari teori-teori yang sudah saya pelajari di LMS ya, yang sudah saya jelaskan tadi, bagaimana bisa mempraktikkan langsung kepada siswa seperti itu. Jadi di sini diharapkan ada minimal dua kasus ya, ini ada dua kasus. Di sini saya ambil siswa kelas 12 IPA 2 ya, Julia dan Utari ya, saya Utari ya. Nah di sini. Oke, Bapak Ibu, untuk langkah-langkahnya dan prosesnya itu seperti apa? Ya, mari kita simak bersama-sama Ibu ya. Nanti mohon masukannya kalau ada bagian yang kurang ya. Bapak Ibu, ini video praktek segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan ya. Ini kasusnya ya. Nih. Nah ini, jadi kasus yang pertama saya ambil ya, salah satu anak ini Yulia, ini sebenarnya anak yang rajin belajar, namun suatu ketika pada saat penilaian harian matematika dia mencoret jawabannya Utari. Kira-kira gimana caranya agar dia sadar akan kesalahan dan mau memperbaiki diri ya, seperti itu masalahnya. Ya, bisa saja ya. Nah, jadi ini tahap pertama ya, kita menstabilkan identitas. Nah, kita sampaikan ke siswa, kita angkat dulu mentalnya biar nggak down. Nah, bahwa setiap orang juga pernah salah. Kita sampaikan seperti itu. Biar mental itu nggak down ya. Ini tahap pertamanya. Kira-kira dia apa ada beberapa orang kalau tadi dia bisa tapi kemarin juga bahwa misalnya itu kemudian tahap kedua Bapak Ibu kita validasi tindakan yang salah ya. Artinya kita gali di sini ya, kita kita aja siswa itu bahwa menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu salah, kemudian kita gali kira-kira apa penyebabnya. Di sini juga menyampaikan penyebabnya itu adalah berkadang karena diajak bermain kemarin ya. Sebenarnya ya Pak,
untuk mengoperasikan jalan tersebut biasanya juga kedepannya tapi dia akan baik, dalam ketika Bapak Ibu ya, kita tanyakan keyakinannya ya. Nah, pada keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas 12 di mana Yulia ada di dalamnya, di sana sudah meyakini bahwa dia akan jujur ya, jujur. Jadi di sini kita ingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat ya, sehingga dari menyatakan keyakinan tersebut siswa akan punya visi untuk tetap jujur ya. Ini ada beberapa yang akan dilakukan hasil dari juga. Sehingga di sini kita harapkan biar siswa tersebut bisa menemukan solusi sendiri atas masalah yang buat. Walaupun hasilnya tidak maksimal, tapi itu akan hidup pekerjaan Oke, kalau Bapak nanti boleh bisa nanti depannya tidak tersebut ya, jadi jangan juga bekerja bisa terus belajar Oke, semangat ya. Nah, ini kasus kedua ya. Jadi selamat siang tadi. Nah, saya tadi Bapak hari ini. Saya tahu kan, jadi sampai tadi itu sebelum tadi pada hari Perkenalkan, nama saya Nina Putri. Saya sangat senang waktu kami menerapkan tugas diskusi untuk menyelesaikan masalah saya. Saya tidak kesulitan dan saya menemukan solusi dari masalah yang saya lakukan. Dan kemudian saya juga
mengubah perilaku saya agar lebih menjadi yang baik. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Maya Jogokari. Saya sangat berkesan sekali karena saya hadapi dapat selesaikan yang baik untuk membangun dengan cara praktis sesuai visi, sehingga saya dapat mengambil kesalahan saya dan dapat memperbaiki. Contoh segitiga restitusi yang praktiknya. Jadi di sini intinya pada segitiga restitusi kita harus mengikuti ketiga langkah tersebut ya Bapak Ibu ya. Dan ini tidak boleh ditukar Bapak Ibu ya. Jadi langkah pertama menstabilkan identitas, itu dulu penting ya. Kita stabilkan dulu identitas siswa. Kemudian kita validasi tindakan mereka itu salah sehingga mereka menyadari kesalahannya. Kemudian kita gali penyebab-penyebab permasalahannya. Dan yang ketiga baru menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira mereka punya solusi yang tersendiri, yang harus mereka yakini, yang harus mereka ikuti nanti ke depannya. Ya. Dan ini bisa kita arahkan terhadap keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ya. Dan juga bisa kita arahkan ke cita-cita mungkin mereka maunya jadi apa nanti seperti itu ya. Oke Bapak Ibu, jadi untuk materi yang bisa saya sampaikan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan Bapak Ibu. Nah selanjutnya kita masuk sesi diskusi, kurang lebih ada waktu lagi 15 menit Bapak Ibu. Mohon waktunya lagi 15 menit untuk diskusi ya. Nah, kalau ada masukan ya atau saran yang sangat saya harapkan sekali. Jadi di sini Bapak Ibu, saya tentunya masih banyak kekurangan yang sebagai CGP Rekomisi angkatan 8 di sini karena saya baru mempelajari modul 1 saja ya. 11, 12, 13, 14 itu. Jadi modul 2 dan 3 belum saya sempat pelajari ya, belum sampai ke sana. Mungkin ada masukan dari Ibu Pande selaku CGP sudah angkatan 7 bersama Pak Astre juga ya. Mohon masukannya. Demikian juga PW yang lain yang sudah tentunya sudah memiliki pengalaman lebih dalam membelajarkan alat didik. Karena masa kerja saya juga belum begitu banyak Pak Ibu ya. Bersama Pak Ardi dan teman-teman Pak Sudana ya, Pak Sudana lebih dulu ya sama Pak Ardi. Nah, saya di sini kan baru 14 tahun ya. Kalau Pak Ibu di sini ada 20 tahun lebih, ada yang 30 tahun mungkin masa kerjanya ya, masa mengajarnya. Sehingga tentu punya pengalaman lebih untuk menanggapi permasalahan yang oleh siswa. Jadi mohon masukannya Pak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Mungkin ada masukan dari silakan. Ya, Pak Astra silakan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya kepada sesi diskusi kali ini. Yang pertama tadi menarik materinya secara keseluruhan mengenai biaya positif sekolah. Karena pada prinsipnya kita harus membangun motivasi secara intensif yang didasari dengan sebuah keyakinan yang diharapkan itu lahir dari siswa itu sendiri begitu. Nah, sehingga kita dalam posisi kontrol itu bisa mudah. Nah, namun apabila dikaitkan dengan posisi kontrol kita sebagai guru, satu hal barangkali masukan saya Pak, bahwa ditekankan itu adalah dalam posisi kontrol itu kita tidak selalu merta langsung bisa mengambil di posisi kontrol sebagai manajer. Nah, barangkali kita harus belajar bertahap mengenai bila perlu didasari dengan ya minimal paling bawah itu kita mengambil posisi teman, kemudian dikembangkan menjadi posisi pemantau, baru mengambil posisi manajer. Nah, yang patut dihindari itu saya sepakat, kita sekarang mari ubah mindset bersama-sama. Sebagai guru itu bukan lagi sebagai penghukum, bukan lagi sebagai pembuat rasa bersalah. Itu yang pertama Pak, masukan saya. Kemudian yang kedua, barangkali sama Pak,
permasalahan yang kita hadapi sebagai guru, khususnya dalam hal mempraktikkan segitiga restitusi. Ketika mempraktikkan segitiga restitusi itu, memang teori itu kadang-kadang berseberangan sekali dengan praktiknya atau situasi nyata di lapangan. Kita paham tentang itu adalah menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ketika kita berhadapan dengan siswa yang bermasalah, terkadang kita mentok di memvalidasi kesalahan atau memvalidasi identitas. Itu kadang-kadang anak-anak ketika salah kita konfirmasi, dia tidak mau ngaku gitu. Dia berupaya untuk mengaku saya ini benar di posisinya gitu. Nah, ketika posisi demikian yang dihadapi oleh guru, apa semestinya atau langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk bisa mensukseskan segitiga restitusi ini? Terima kasih Pak, demikian dari saya. Oke, terima kasih banyak ya saran dan masukan dari Pak Astre ya. Jadi beliau adalah CGP angkatan 7 yang sudah selesai pendidikan Pak ya. Jadi kemarin ya pas saya elaborasi tadi itu sudah proses penarikan nilai di LMS ya. Semoga nanti Pak Astre dan Bu Jero bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, terima kasih banyak atas sarannya Pak. Jadi kita sepakat bahwa kita sebagai guru harus menghindari sebagai posisi kontrol penghukum ya. Karena terkadang kalau kita mengambil posisi tersebut, terkadang kita tidak bisa mengendalikan diri. Biar tidak terjadi kasus-kasus seperti kemarin ya di SMA di Seraya, nah itu kan kejadian yang tidak bisa mengontrol diri. Jadi di sini memang anak-anak didik kita terkadang keterlaluan. Tapi di sini dengan materi ini diharapkan kita bisa mengontrol diri dan menghindari posisi penghukum. Nah, kemudian pembuat merasa bersalah juga kita hindari secara mutlak ya. Artinya kalau itu aja kita terapkan, nanti takutnya anak didik kita akan minder ya. Pertama kalau membuat merasa bersalah, terkadang yang ada kata-kata kalimat verbal yang agak menyinggung dia, intinya menyinggung perasaan dia. Nah, bahkan kalau kita keceplosan ngomong yang sesuatu yang tidak pantas kita sampaikan, nanti takutnya mereka jadi pendendam. Nah, namun kalau kita lanjutkan setelah siswa itu merasa bersalah, kita bangkitkan lagi ya di bagian segitiga restitusi itu ya. Setelah siswa merasa bersalah, kita stabilkan identitasnya. Nah, itu baru bisa Pak ya, Pak seperti ya. Kemudian, nah memang benar Pak, termasuk saya begitu mempelajari modul ini, jadi saya tidak serta-merta bisa gini Pak ya, mengikuti sebagai manajer. Jadi saya pelajari dulu langkah-langkahnya seperti apa gitu, yang ada di segitiga restitusi. Nah, saya pelajari modul-modulnya ya, yang ada di modul itu langkah seperti apa. Terus saya juga lihat contoh-contoh penerapan segitiga restitusi yang ada di angkatan-angkatan sebelumnya seperti apa gitu. Dan Pak Ibu nanti mungkin dalam mempraktikkan nanti juga tidak bisa serta-merta secara langsung. Nah, jadi pertama langkahnya seperti kita stabilkan dulu identitas, validasi masalah. Nah, mungkin tadi disampaikan oleh Pak Astre, mentok terkadang siswa kita nggak mau mengakui kesalahan. Nah, disinilah posisi kita mungkin sebagai teman perlu kita terapkan di sana, sehingga siswa lebih terbuka jadi berbicara pada kita. Jadi di sini mungkin ada beberapa kalimat yang tanda kutip istilah itu out of the record ya. Kita bisa ajak mereka, kamu nanti nggak saya bocoran kok, benar nggak kamu ini? Nanti rahasia antara kita berdua aja kok. Gitu. Mungkin seperti itu salah satu caranya. Atau mungkin guru-guru yang sudah belajar di bidang konseling mungkin lebih tahu ya. Mungkin bisa berbagi dengan kami yang tidak belajar di konseling ya, seperti apa. Mungkin seperti itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas sarannya. Dan untuk kita semua mudah-mudahan bisa menerapkan budaya positif ini sejak awal ya, dari tahun pelajaran ini. Nah, terima kasih banyak Pak Astre. Mungkin ada lagi Pak Ibu? Ada tambahan Pak Astre, silakan. Oke, Bu Jero Pandai, silakan. Mohon saran. Pak Sukarno, kita di sini berbagi saja nih. Kalau tadi kan budaya positif awalnya keyakinan kelas. Saya sudah mencoba melakukan keyakinan kelas ini. Kita sebagai guru itu tidak bisa memilih mau kelas yang bikin kita nyaman ataupun nggak nyaman, karena kondisi psikis anak beda-beda masing-masing kelasnya.
Nah, untuk anak IPS, saya ajak mereka membuat atau merancang keyakinan kelas. Pada proses perancangan keyakinan kelas, mereka malah lebih bersemangat jika keyakinan kelas yang dirancang itu ada konsekuensi. Contohnya saja, datang tepat waktu, itu kan budaya positifnya, tepat waktu. Nah, konsekuensinya kalau terlambat apa? Jadi baik gurunya, senseinya maupun anak-anaknya kalau terlambat hukumannya saya serahkan ke mereka konsekuensi. Jadi memang saya sependapat dengan Bapak Astra, kita nggak bisa langsung ke proses manajer di sana. Kita memang harus dari bawah dulu. Karena apa? Masing-masing anak yang khususnya agak membandel, mereka akan lebih tertantang, malah lebih tertantang jika di sana ada konsekuensi, ada hukuman. Contoh lain lagi, ketika senseinya ingin ada terlambat, mereka menuntut, oh sensei terlambat, jalankan konsekuensi. Jadi kalau nanti tanpa disadari jika ada hal tersebut, karena senseinya sendiri bertanggung jawab atas keyakinan yang dibuat, anak yang bandel pun dia merasa ditampar. Oh senseinya aja mau, saya juga bisa. Seperti itu. Jadi memang kita di sini, khususnya di sekolah kita ini, memang harus dari dasar dulu, Pak. Kita nggak bisa langsung ke manajer. Sedikit tidaknya, tapi kita di satu sisi, kalaupun menghukum, karena tadi sudah dijelaskan agar tidak menyakiti perasaan, jadi kita pilih-pilih. Kalaupun ada hukuman, kita kembalikan lagi ke anak, konsekuensi apa yang kiranya bisa kalian jalankan dan mampu merubah sikap kalian. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, oke, makasih banyak ya saran dari Ibu Jero Pandey ya. Jadi dari pengalaman beliau sudah lebih dulu mendalami modul ini ya, mendalami materi ini. Jadi beliau sudah punya pengalaman bahwa di kelas 12 IPS itu walaupun sebenarnya dari segi teori itu dihindari Bu ya, diharapkan untuk dihindari kesepakatan atau keyakinan kelas yang dibuat itu biar tidak ada hukuman atau konsekuensi ya. Karena di sini diharapkan walaupun ada nanti kalimat-kalimat atau kata-kata yang bernada negatif, nanti kalau di budaya positif kita diarahkan untuk mengarahkan atau mengubah ke kalimat-kalimat positif ya, seperti itu. Nah, namun di sini mungkin dalam prakteknya kita pahami bersama bahwa sekolah kita ini adalah sekolah yang unik ya Bapak Ibu ya, berbeda dengan sekolah lain. Tentunya karakteristik tiap sekolah, tiap siswa juga itu berbeda. Sehingga apa yang disampaikan Bu Jero Pandey berdasarkan pengalaman nyatanya seperti itu, ya, mungkin konsekuensi itu tidak kita cantumkan di keyakinan kelas, tapi kita bisa ingatkan ke siswanya pada saat membuat keyakinan bahwa ada konsekuensi yang mereka yakini bersama akan mereka jalankan. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan hukuman, ya, memang kita hindari. Namun karena di kelas tersebut sudah membuat konsekuensi terhadap kalau tidak mengikuti keyakinan itu seperti apa. Nah, mungkin di sini kita sebagai guru tentunya dengan menjadi teladan ataupun contoh, sudah disampaikan oleh Bu Jero, itu setidaknya juga akan lebih membangkitkan motivasi internal siswa. Gurunya saja mau hadir tepat waktu, ya. Masa kita tidak seperti itu mungkin. Gurunya saja mau mengikuti aturan. Guru saja mau mengikuti pakai sepatu putih. Nah, masa adanya nggak mau seperti itu. Jadi kita sebagai teladan ya, di samping Bu Jero Pandey, ya, sehingga itu akan lebih membangkitkan motivasi internalnya. Terus kalau ada konsekuensi, konsekuensi seperti apa? Nanti kita sebagai guru juga harus mengikuti konsekuensi yang sudah disepakati di keyakinan kelas tersebut, walaupun tidak diwakilkan secara tertulis di poster keyakinan kelasnya. Karena itu diharapkan tidak ada konsekuensi atau kalimat negatif di keyakinan kelas yang dibuat atau di posternya. Seperti itu Ibu ya. Mungkin ada lagi Pak Ibu? Kurang lebih waktu masih 5 menit. Ya Pak Wayan, nah, ini dari Makassar siswa kita. Mohon maaf Pak Wayan, terima kasih.
Terima kasih penjelasan yang luar biasa. Sebenarnya Niki di luar dari materi CGP patut ya, tapi yang Niki menanggapi secara umum kita di SMA Negeri 1 Manggis, mungkin sebaiknya sebelum ada kesepakatan kelas lebih baik ada kesepakatan guru dulu. Mungkin di awal semester guru juga seperti ini, mungkin nanti dari Bapak sekolah bisa kita buat kesepakatan di awal. Ya, mungkin sekali-sekali team building gitu. Guru mungkin makan-makan bersama, kita diskusi apa yang mau kita tentukan, mana arah sekolah ini. Biar sekolahnya nggak kesannya sekolah main-main gitu. Jadi ini sangat bagus sekali, dan mungkin walaupun tidak secara eksplisit menyatakan sebagai kesepakatan kelas, yang pribadi dan di awal semester selalu membuat seperti ini modelnya, walaupun mungkin masih ada istilahnya hukuman-hukuman seperti itu, konsekuensi, karena konsekuensi itu tidak bisa dihindarkan, dan kita di sekolah juga perlu mendidik siswa untuk bisa menerima konsekuensi, karena di kehidupan nyata tidak akan selalu siswa itu mendapati hal yang positif. Jadi itu sebagian dari pembelajaran juga menurut yang. Jadi memang kita tidak langsung serta-merta mungkin bisa jadi manajer gitu, tapi sebenarnya bisa kita terapkan ya bertahap, dari mungkin dengan tahap, kalau mungkin dia tidak menggunakan mohon maaf kalau di berteman, kalau dia pribadi tidak suka dengan kata itu, kalau dia lebih sebagai family, dia menganggap diri, memposisikan diri sebagai bapak. Karena kadang kalau sebagai teman, kadang siswa itu menganggap kita teman juga, kita tepuk pundak siswa, siswa tepuk pundak kita. Kita duduk di meja, di kursi guru, siswa duduk di kursi guru juga nanti. Itu sebagai teman. Tetap kita harus bisa mendalami mereka, kita sebagai family saja, kita sebagai keluarga, di mana mereka tetap menjaga etikanya, bahwa ada batas seperti mereka. Oleh karena itu, setahu tiang di Australia itu guru dan murid tidak boleh berteman. Dalam artian di Facebook, di Instagram itu nggak boleh. Kenapa? Karena posisinya tetap harus dijaga. Kita bicara dari hati ke hati, tapi sebagai family, saya bapaknya, dia siswa. Jadi seakrab apapun dengan siswa, kita tetap ada sekat etik yang memisahkan. Gitu. Jadi menurut yang seperti ini jadi marilah kita awali dari diri kita sendiri dulu, dari guru dulu. Kalau guru sudah bersama-sama, maka tiang rasa siswa bersama-sama akan bisa, karena sebenarnya bukan anak kita unik aneh, bukan sekolah kita yang unik menurut dia, karena tidak ada anak yang bodoh. Saya minjam perkataan Johannes Surya, yang ada adalah anak-anak kita belum menemukan guru yang tepat untuk mendidik mereka, belum menemukan sistem sekolah yang tepat untuk membina mereka. Jadi nggak ada anak-anak kita yang nakal, nggak ada. Mereka belum menemukan guru yang tepat dengan metode yang tepat untuk membina mereka. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak ya. Kita berikan kebenaran dulu Pak ya. Jadi memang benar Pak. Jadi kita perlu mempelopori Pak ya. Mungkin dari Pak Suyasi nanti sebagai ketua tim manajemen nanti bisa membuat suatu acara bagi kita. Jadi di sini kesepakatan kita sebagai guru perlu menjadi contoh juga ya. Ini satu ide yang bagus Pak Wayan. Jadi tidak hanya untuk siswa, jadi kita perlu berikan contoh dulu. Jadi kita warga SMA Negeri 1 Manggis punya keyakinan apa terhadap kegiatan ataupun kegiatan di tahun pelajaran 2023-2024 ini. Mungkin ya disiplin, nanti kita harus disiplin juga. Tidak hanya menurut siswa untuk disiplin. Kemudian yang kedua, fokus pada tugas. Jadi kan siswanya itu di MIPA 2 menyatakan fokus belajar. Kita juga fokus pada tugas. Begitu dan sebagainya. Mungkin itu perlu kita buat juga ya di tim manajemen seperti apa yang bagus ya. Kemudian berikutnya sebagai teman ya, sebagai teman memang perlu batasan-batasan Pak, perlu ada batasan biar tidak seperti tadi disampaikan oleh Pak Wayan ya. Jadi kita juga perlu menjaga image kita sebagai guru ya. Walaupun sebagai teman kita juga perlu menjaga image ya. Mungkin di bahasa Pak Wayan sebagai guru bahasa Inggris ya, family benar. Jadi di sini komunikasi bisa berjalan lancar. Tapi beliau bukan sebagai teman, yang sebagai bapaknya, sebagai orang tuanya. Itu. Jadi Bapak Ibu saya harapkan bisa seperti itu juga ya. Jadi bagaimanapun nanti pendidikan anak didik kita ada pada tangan kita.
Jadi masa depan mereka itu sangat ditentukan oleh apa yang kita berikan di sekolah ini. Itu Bapak Ibu ya. Jadi makanya kita diibaratkan sebagai penentu masa depan anak-anak. Memang benar juga, walaupun mereka sudah punya karakteristik unik atau kompetensi yang mereka miliki atau cita-cita miliki, tapi kalau kita tidak mengarahkan mereka bisa mengembangkan potensinya secara optimal, itu bisa menghancurkan masa depan mereka juga. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan sebagai Bapak Ibu ya. Mohon maaf jika ada penyampaian saya tidak berkenan atau keliru karena terbatas waktu. Untuk sesi ini saya akhiri Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih dan terima kasih banyak atas saran dan masukannya. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua ya. Terima kasih.